Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah masih dari kelanjutan kisah yang kemarin dengan judul Makhluk Pemakan Bangkai bagian ke-6. Tapi sebelum kita ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Di bawah kawalan kepala polisi desa, akhirnya iring-iringan yang semarak itu tiba di balai desa. Rupanya telah ada yang memberitahu lebih dulu karena tampak beberapa orang-orang yang dituakan penduduk termasuk lurah yang sudah menunggu. Wajah-wajah tua keriput itu tampak keras, dingin, dan suara-suara yang mereka keluarkan tajam bagai sembilu. Hukumannya dijemur sampai matahari terbenam. Demikian bunyi putusan yang dijatuhkan. Setelah itu direndam sebatas leher di kolam sampai matahari terbit besok paginya. Tambahan keputusan itu berbunyi, kalau Togar dan Melati masih hidup, keduanya akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing, dan keluarga yang menerima mereka diberi hak untuk menghukum anak-anak durjana itu dalam bentuk apapun juga. Boleh dikata, baik Togar maupun Melati hampir telanjang bulat ketika mereka berdua diikat di tiang bendera lapangan balai desa dengan posisi saling membelakangi. Hanya ada celana dalam yang telah kembali ke tempat yang benar untuk menghindari kaum wanita yang bermimpi bukan-bukan malam harinya. Demikian pula kutang milik Melati yang sudah bertugas menutupi apa yang seharusnya ditutupi kutang itu. Dari pinggang sampai pertengahan paha disarungkan sehelai karung beras. Pepohonan itu mengelilingi lapangan balai desa. Pohon itu tampak bercabang banyak dengan daun-daun yang rimbun. Tetapi Tuhan seolah telah menciptakan tanah di mana tiang bendera itu terpancang sebagai tempat menghukum orang-orang yang berdosa. Sampai matahari tenggelam, bayang-bayang pepohonan tidak seujung rambut pun yang sampai meneruhi tanah di sekeliling tiang. Waktu si terhukum dipergoki, matahari baru saja terbit. Maklum, Melati mencari kesempatan ketika diberi keleluasaan pergi mandi ke pancuran. Tiba di depan balai desa, matahari sudah setengah kalah mencapai langit. Begitu keduanya diikat sempurna pada tiang, matahari masih bersinar terik, alang kepalang. Langit biru jernih, tak sepotong awan pun yang tampak. Matahari seolah tahu bahwa hari itu ialah milik ia sepenuhnya. Ia berhak menghukum sekejam-kejamnya, berhak pula menghentikan hukuman itu sebelum terpanggang di bumi hangus terbakar. Lalu keajaiban itu terjadi. Matahari tiba-tiba berubah jadi merah. Suhu udara yang jatuh ke bumi mendadak turun drastis. Penduduk yang menonton di bawah ketetuan pohon di pinggir lapangan sama terkejut, kemudian panik. Di sana-sini terdengar suara-suara berseteru, berteriak ribut, kemudian kerumunan penonton itu bertemperasan menyelamatkan diri. Kepala polisi desa yang berjaga-jaga di dekat dua orang remaja yang terhukum itu terkadang ke langit. Baru kali ini aku melihatnya. Ia berbisik keluh. Apa yang membuat matahari jadi merah ya? Dan apakah benar bakal ada korban jiwa yang jatuh tanpa diketahui sebab dan musababnya? Angin semilir bertiup perlahan. Ketika kepala polisi desa itu melihat kedinginan, pepohonan di sekitar balai desa berderak-derak. Ribuan, mungkin jutaan dedaunan mendadak kering lalu berguguran ke bumi. Banyak ranting dan cabang-cabang yang jatuh berbatahan. Sementara di beberapa pohon itu tahu-tahu sudah saja terbakar hangus. Tak ada pula kelihatan api, tetapi jelas asap mengepul keluar dari pohon-pohon yang hangus itu. Ya Allah, mustahil. Kepala polisi itu mencercau gelisah. Tidak, aku tidak mau melihatnya lagi. Tidak. Lantas ia mulai berlari mencari selamat. Dan baru beberapa belas meter, ia berhenti lalu kembali ke tempatnya semula. Dengan sikap, ia melepaskan tali yang mengikat tubuh Togar dan Melati dari tiang bendera. Ayo, selamatkan diri kalian masing-masing. Ia berbisik.
lalu lenyap di telan kegelapan yang muncul begitu cahaya merah darah itu berlalu. Awan pekat hitam berkumpal-kumpal dari langit, dan setelah didahului bunyi petir dan guntur, hujan deras pun turun membasahi bumi. Hanya matahari yang bersimpati pada kita, Tukar berkata terbata-bata selagi ia menarik tangan Melati berlari meninggalkan desa. Tak peduli apa kata orang-orang yang menghuni lereng gunung itu, kita akan pergi ke sana. Konon, menurut cerita orang-orang tua, daerah di sekeliling gunung itu dulunya berupa rawa-rawa. Sebagian lagi terdiri dari tanah tandus berbatu karang, selebihnya merupakan hutan-hutan liar yang belum dijamah manusia. Beberapa orang penduduk yang dianggap cakal bakal penghuni kaki gunung itu suatu hari dikejutkan oleh bunyi guru di langit biru. Tak ada mendung, tak ada hujan, tak ada angin topan. Namun suara guru itu terdengar hampir sepenghisap tembakau lamanya. Matahari yang bertengkar di puncak gunung tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Awan pekat datang berkumpal-kumpal dan cahaya merah itu lenyap. Saat itu pula lenyap pula suara guru yang aneh tadi dan digantikan dengan petir dan guntur. Hujan deras pun turun sepanjang hari. Esok paginya kejadian aneh datang susul-menyusul. Sebuah kandang ternak hangus terbakar tanpa terlihat adanya api. 3 ekor kerbau gemuk di dalamnya bukan saja telah mati, tetapi juga tinggal tulang belulangnya saja. Tak ada darah, tak ada daging ataupun usus yang tersisa. Tak lama kemudian, seorang pengembala kambing datang berlari-lari menemui kepala umbi yang anggotanya sangat sedikit itu. Dengan wajah pucat pasi dan nafas terputus-putus, ia menceritakan kejadian ngeri yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Aku datang berteduh dalam lubang gua, mengawasi kambing-kambing yang berumput di luar. Karena terdesak, aku kencing di salah satu sisi gua. Baru saja aku buang hajat, tiba-tiba cuaca terang di luar mendadak berubah jadi merah. Aku kaget banget waktu itu dan menyangka apa yang kulihat hanyalah patah ponokan belaka. Waktu itu beberapa kali aku mengerjap, tetapi cahaya merah itu tetap saja di luar gua. Tanpa sadar, aku terus saja kencing, dan begitu aku selesai kencing, cahaya merah itu pun lenyap secepat datangnya. Dan tak disangka, di luar gua berkeletakan sisa-sisa ternak milikku dan hanya tinggal tulang belulangnya belaka dan juga adikku. Gembala kambing itu melolong-lolong. Lama baru ia mampu menceritakan apa yang dialami adiknya. Adikku yang tadinya duduk di sebelah luar gua, kutemukan masih tetap duduk seperti posisinya semula. Ia juga masih mengenakan pakaian yang sama. Tetapi apa yang tinggal dari tubuhnya sama seperti apa yang tinggal dari kambing-kambing itu. Tengkorak kering, tulang belulang, dan gembala itu tidak meneruskan ceritanya. Ia telah terjatuh, tak sadarkan diri. Ketika ia siuman, matanya telah buta dan mulutnya bisu. Berhari-hari lamanya ia dicengkeram panik, dihantui ketakutan, dan hanya sekali ia mampu menggambarkan dengan gerak apa yang telah ia lihat. Ia menggambarkan sebuah tangan yang menggapai-gapai, makin lama makin jauh dan akhirnya lenyap di lereng gunung. Tak lama kemudian, seorang pertapa setengah umur turun dari gunung. Ia tak sampai buta, tak pula sampai bisu. Tadinya ia pergi mencari ilmu kebal dan ilmu panjang umur ke hutan-hutan bersama Minah istrinya. Ia pulang sendiri tanpa Minah. Jadi waktu itu aku sedang tiduran di samping kuburan keramat yang penghuninya kami puja. Ia berkisah. Antara terjaga dan tidak, sesaat ia mendengar Minah mengeluh lirih. Laki-laki itu membuka matanya. Rasanya ia melihat sesuatu yang merah menggeliat-geliat di luar pondok yang mereka bangun tak jauh dari kuburan. Mungkin batu cobaan, pikir suami yang panjang umur itu. Ia pun terlelap lagi, dan waktu bangun, tiba-tiba cahaya merah itu sudah lenyap. Ia pun memanggil-manggil istrinya karena cemas dengan suasana langgang yang menghantu tiba-tiba. Minah yang bertapa dengan maksud supaya tetap awet muda dan cantik itu tidak terlihat kemanapun ia mencari. Yang ia temukan hanya tulang belulang manusia yang berserakan di depan pondok. Dan seketika ia teringat cahaya merah yang menggeliat-geliat itu. Ia pun kemudian menyimak tulang belulang dengan cemas dan menemukan cincin kawin mereka terselip di tulang jari manis dan sepasang giwang kawat dengan tengkorak.
Ia kenali semua itu milik Minah, dan sadarlah ia bahwa Minah telah tiada. Ia tidak tahu makhluk apa yang merenggut nyawa Minah dan melahap semua bagian tubuhnya yang lunak. Tapi yang aku tahu, sebelum mati Minah telah berusaha melawan. Bersama seorang anggota keluarga yang ilmunya jauh lebih tinggi, suami Minah pun kembali ke gunung untuk mencari makhluk biadab itu. Tetapi mereka tak pernah pulang. Mereka tak pernah memberi kabar, tidak pernah, dan mungkin memang mereka tak akan pernah pulang. Ke tempat itu kita akan pergi, sayang. Tukar bersemangat setelah ia dan Melati beristirahat di hutan. Malam pun sudah jatuh. Mereka pun kemudian naik ke atas pohon besar dan memilih tempat yang cocok untuk tidur, tanpa terjatuh dan tanpa khawatir diserang binatang buas. Menemui makhluk jahat itu? Tanya Melati. Tidak. Lalu kita akan mencari kuburan keramat yang didongengkan itu. Dan setelah ketemu, lalu apa? Kita akan berguru. Kau kan tidak. Dengar dulu, Melatiku. Setelah apa yang kita perbuat, entah mengapa aku merasa keluarga kita akan bermusuhan semakin hebat, dan naluriku mengatakan mereka akan saling membunuh. Bukankah kau tahu kita berdua kebetulan ditakdirkan menjadi keturunan mereka yang paling muda? Tukar mengusap mulutnya yang bengkak. Susah payah ia meneruskan. Mereka semua akan mati dengan sendirinya. Permusuhan itu pun akan berakhir, dan tinggal kita berdua yang masih hidup. Kita akan berguru dan bersetan siapa yang akan jadi guru kita. Pokoknya kita akan panjang umur, tetap awet muda, dan sementara usia kita bertambah tanpa kita menjadi tua, akan kita saksikan bagaimana keluarga kita masing-masing dikubur satu persatu. Setelah itu kita cari kuburan kakek buyutku dan kakek buyutmu. Kita menyembah kuburan mereka. Kita minta maaf. Kita bilang, sumpah mereka yang terkutuk itu telah banyak mengambil korban. Dan Tukar tersenyum bangka. Kita bilang juga, kita berdua tak mau dicekoki kebencian tanpa sebab. Kau dan aku akan bersatu, tetap bersatu sampai mati. Kau dan aku akan mengembalikan kerukunan yang sudah lama tidak dinikmati keturunan mereka. Melati pun merebahkan diri di hadapan Tukar. Ganjil rasanya ya, Mas. Mengapa? Dulu pas sekolah aku tak pernah percaya pada hal-hal yang gaib, apalagi memuja setan. Setan? Bukankah yang kita cari roh orang yang mati? Roh yang mati belum tentu berubah jadi setan. Tukar sedikit membujuk. Tak usah kau bercapek-capek membantahku, Mas, kata Melati tersenyum. Kita sendiri memang punya niat baik, tapi niat baik itu kita tempuh melalui jalan yang telah ditunjukkan setan, Mas. Bukankah kita sudah lama terjerumus? Tukar mencium dahi Melati penuh kasih. Iya, kau benar, sayang. Iya, Mas, memang aku benar. Tetapi aku juga kedinginan sekarang. Kalau begitu, peluklah aku lebih rapat, sayangku. Iya, dan cium aku, Mas. Lalu mereka habiskan malam yang sunyi, sepi, dingin, dan menakutkan itu di atas pohon melalui kehangatan yang tak ada habis-habisnya. Kehangatan yang hanya orang-orang dewasa yang memakluminya. Orang-orang yang sadar apa yang dibutuhkan lawan jenisnya dan apa yang ia sendiri membutuhkannya. Kita tak mungkin tinggal di sini seterusnya, ujar Tukar setelah pagi tiba. Mereka kemudian turun dengan hati-hati. Berjam-jam lamanya mereka menerobos hutan belukar, menjelajahi tempat-tempat yang gelap dan menakutkan. Sesekali mereka beristirahat dan meminum di mata air, makan buah-buahan. Ikan yang ditangkap Tukar dari mata air mereka panggang,
Begitu pula ubi rambat yang kebetulan mereka temui. Api dibuat dari bahan-bahan yang pernah mereka pelajari di sekolah. Batu hitam, keras, licin ditumbuhkan, dan Melati menumpukan rumput yang dedaunannya kering. Begitu pula api memercik. Menjelang malam mereka menemui sebuah gua. Tampaknya gua itu sering dipergunakan para pencari rotan. Di dalamnya nampak terlihat bersih. Di sana ada bekas toko api dan kayu-kayu kering berserakan. Dalam suasana remang-remang gua, Melati tertendang sesuatu. Sesuatu itu kemudian terguling dan terbentur batu. Berderak bunyinya, dan waktu ia simak, ia langsung menjerit dan hampir terjatuh pingsan. "Tulang belulang," desa Togar kejut. Tak lama kemudian suaranya berubah riang. "Ada pakaiannya, sudah agak labu, tetapi masih bisa dipakai." Pakaian itu jelas milik seorang lelaki yang kini tinggal tulang belulangnya saja. Celana panjangnya masih baik karena terbuat dari kain keras dan tebal. Hanya kemejanya yang tipis, sepotong-potong saja yang masih berguna. Melati membeber-beberkan carian-carian kain itu, membuat simpul, dan sekejap kemudian sarung dari kain beras itu ia tanggalkan. "Mas, apakah rohnya tidak mengamuk nanti?" tanya Melati seraya mengawasi tulang tengkorak di sudut gua. "Kalau datang, ya minta maaf saja," jawab Togar tertawa. Tetapi Melati tidak mau tidur di dalam gua kalau tulang belulang itu tidak disingkirkan. Togar pun tadinya bermaksud membuang ke sebuah jurang dekat gua, tapi Melati mencegah. "Mas, ia sudah berjasa pada kita," katanya terharu. Ada baiknya loh kita membalas budi." Terpaksalah Togar mencari tanah lembek di sekitar gua, dan setelah bertemu, malah bagian tanah itu berlubang. Togar pun hanya menggali lebih dalam. Ia pergunakan jari jemarinya sebagai pengganti sekop dan sepotong kayu berujung runcing pengganti linggis. Dan setelah dirasa galiannya cukup dalam, tulang belulang itu ia simpan serapi mungkin di dalam lubang kubur darurat itu, kemudian menimbunnya rapat-rapat. Di salah satu ujung gundukan kubur, ia pancakan kayu yang tadinya ia pakai sebagai pengganti linggis. Kayu itu segera berganti tugas jadi kayu nisan. Berdiri di tengah-tengah menatap kuburan itu, Togar pun mengeluh. "Andai aku tak pandai berdoa." Di sampingnya Melati memberi usul. "Udah mas, ucapkan saja selamat jalan." Togar dan Melati akhirnya sama-sama mengucapkan selamat jalan ke alam baka pada siapa juga yang dulunya memiliki tulang belulang serta pakaian yang kini dikenakan si gadis. Malam itu mereka tidurnya di dalam gua. Tapi tengah malam Togar pun terbangun. Ia tak merasa lapar, tetapi ia mendengar perutnya menyanyikan musik keroncong yang tidak berirama. Dan barulah ia mengerti apa sebabnya, dan setelah perutnya mulai terasa mulas, setengah berlari ia bergegas keluar gua. Tapi baru mencapai pintu, ia sudah tak kuat lagi membendung hajat. Melati pun menggeliat. Ia melihat bayangan Togar berjongkok pas di tengah pintu gua. "Mas, kamu ngapain?" Melati bertanya ingin tahu. Sambil meringis, Togar pun menyaut. Ini aku sedang bertapa." Togar pun tersenyum-senyum sendirian. Ia tak tahu kalau matahari tiba-tiba telah naik semakin tinggi. Udara terasa begitu panas menggigit. Batu-batu nisan tampak goyah, kegerahan. Togar sendiri mulai bersimbah peluh, namun tak teringat sama sekali berlindung ke dalam pondok. Mengapa pula harus peluh roh itu akan menggiring sendiri, menyatu ke dalam kulit dan membuatnya semakin hitam, semakin mengeras, semakin tangguh menghadapi usia yang kian menua. Matanya terus saja menatap jauh ke lembah di bawahnya. Ia tak melihat cerobong pabrik yang menjulang di tengah perumahan penduduk, tak juga asap yang mengepul hitam, tebal, menjijikan, membumbung tinggi, meracuni langit yang biru jernih. Ia juga tak peduli asap pabrik itu menambah banyak penduduk yang dicingkati penyakit, atau air pembuangannya menyebabkan ternak-ternak lebih cepat mati dan sepetak dua sawah yang masih bersisa hanya mampu menumbuhkan batang-batang padi yang kurus dan kering. Apa yang dilihat Togar adalah pucuk pepohonan cemara yang tumbuh subur sebelum orang-orang pintar yang lebih tertarik pada lembaran-lembaran ruang ketimbang menjaga kelestarian alam.
Mendirikan pabrik kayu sintetis di tempat itu, ia lihat gua kesayangannya di bawah lindungan pepohonan, melihat dirinya sendiri jongkok dengan perut mulas di pintu gua. Alangkah menggelikan ketika Melati yang setengah mengantuk bertanya apa yang sedang dilakukan Tokar. "Ini aku sedang bertapa," jawab Tokar, padahal ia sedang buang hajat. "Tapa apaan, Mas?" rungkut Melati dari kegelapan di dalam gua. Gadis itu mendenguskan hidung, mencium-cium. "Ih, bau apa sih, Mas?" ia bertanya lagi sengit. "Ini ramuan-ramuan, sayang." Tokar pun hampir tertawa. Lalu perutnya terasa semakin mengulah, tak tertahankan lagi dan terdengar bunyi senapan mesin yang tersendat-sendat. Ia malu bukan main, mulai cemas kalau Melati jijik dan marah. Tetapi gadis itu justru bertanya dengan khawatir. Kau mencret ya, Mas?" 3 kali Tokar mencret malam itu dan 2 kali siang harinya. Sore, ia merasa lebih enak dan bermaksud menebus waktu tidur yang tidak ia peroleh malam sebelumnya ketika Melati mendadak muntah. Gadis itu kemudian menggeliat-ngeliat seraya mengerang di atas rerumputan kering yang dikumpulkan Tokar untuk tempatnya berbaring. Wajahnya nampak pucat basi, berkeringat sebesar butir-butir jagung. "Ya Tuhan, sakitnya," Melati menjerit-jerit. Sepanjang malam, gadis itu menjerit, merintih, mengerang tak berkeputusasaan. Tokar kalang kabut dibuatnya. Tak tahu kemana akan minta pertolongan, hutan di sekeliling gua itu begitu gelap, sunyi menakutkan bagai tak berpenghuni. Ia hanya mampu mendekati Melati dan membujuk gadis itu dengan peluh kasih sayang. "Kau harus kuat, kau harus bertahan ya sayang." Ia mengingatkan kekasihnya. "Jangan lupa, keluarga yang telah kita tinggalkan tak lama lagi akan punah. Hanya tinggal kita berdua saja yang masih hidup. Aku mencintaimu, Melati, tidak mau berpisah denganmu. Dan bayi yang kau kandung, tidaklah kau ingin bayi itu segera lahir sebagai lambang pemersatu keluarga kita yang telah bermusuhan sejak turun-temurun." Entah karena bujukan Tokar, entah karena mulai letih dan suaranya semakin habis, lewat dini hari Melati akhirnya tertidur juga. Tokar menungguinya dengan hati yang semakin penuh rasa cinta. Ia pun mengusap perut Melati, lembut dan sayang. Masih terasa rata, akan tetapi 5 atau paling lambat 6 bulan mendatang, lambang pemersatu keluarga mereka itu akan lahir, dan arwah kakek buyut mereka di dalam baka akan saling berpelukan menangis bahagia. Tetapi Tokar tak ingin hanya melamun, hanya berpikir. Ia harus berbuat sesuatu. Apa yang telah mereka makan sembarangan di hutan-hutan itu membuat ia mencret dan Melati menderita parah. Menemui keluarganya, ia tak berani. Kalau tidak disiksa, ia pasti akan diusir. Menemui keluarga Melati berarti ia mencari mati. Tetapi ia tetap harus turun gunung, harus keluar dari hutan. Meski penduduk hampir melacak mereka sampai mati di lapang balai desa, Tokar masih percaya ada seseorang tua yang akan menaruh belas kasihan kalau ia ceritakan Melati sedang sakit, sedang mengandung. Dengan kepercayaan itu, pagi-pagi benar ia sudah meninggalkan gua. Di permukaan tanah persis di depan gua, ia mengambil sepotong ranting kering. Dengan benda itu, ia mencoret-coret pesan untuk Melati. Isi pesan itu ialah, "Jangan kemana-mana. Aku turun, cari makan dan obat." Puas dengan pesan yang ia tinggalkan, bercampur khawatir kalau Melati panik, Tokar bukan lagi berjalan turun gunung. Ia berlari, berlari dan berlari. Beberapa kali ia terjatuh tunggang langgang, bangkit dan lari lagi agar ia sampai di kampung sekitar tengah hari dan akan tiba kembali ke gua menjelang senja. Pukul 11 siang, ia bertemu 3 orang petani yang tengah meluku di sawah. Mereka punya 1 teko air teh, tetapi makan siang baru akan dikirim salah seorang keluarga mereka sekitar pukul 1. Katanya yang tertua, "Kalau kau menunggu." "Iya, terima kasih," jawab Tokar cepat-cepat. "Soalnya aku sedang memburu waktu."
Merasa lega oleh sambutan baik tiga orang pertama yang ia temui, Togar tidak lagi takut-takut ketika ia tiba di sebuah ladang yang mendekati seorang laki-laki setengah umur yang tengah mencangkul. Orang itu membalik dengan cepat seraya mengacungkan tangkai cangkul dengan kaget. "Aduh, kukira harimau. Ternyata kau," katanya. Menarik nafas lega hanya sebentar. Tahu-tahu dahinya menyernyet, lalu ia bergumam kasar. "Heh, bukankah kau si Togar, si perzina yang tak tahu malu itu?" Sebelum bacul di tangan orang itu datang menyambar, Togar sudah ngibrit melarikan diri. Ia juga diusir dari penghuni rumah pertama yang ia datangi dan diludahi oleh penghuni rumah lainnya. Malang pun datang menimpa. Tiga orang pemuda mempergoki Togar ketika mendekati sebuah warung nasi. Salah seorang dari mereka justru teman akrab Parno, anak dari Pak Lurah. Tak ayal lagi, Togar diteriaki, dikejar-kejar. Ia pun hampir mati kehabisan nafas karena terpaksa menyelam sekitar 10 menit di kedalaman sebuah lubuk tersembunyi sebelum para pengejarnya kehilangan jejak dan kemudian pergi melapor ke balai desa. Masih dalam keadaan basah kuyup, Togar menyatroni sebuah rumah yang paling dekat ke gubuk. Ia membekali diri sepotong kayu besar, siap-siap menghantam siapa saja yang menghalangi niatnya. Ia benar-benar marah, terhina, tetapi sekaligus ketakutan karena merasa dalam sekejap penduduk akan gempar lalu beramai-ramai mencari dirinya. Tetapi rumah yang ia masuki justru penghuninya sedang pergi. Togar mencongkel pintu dapur dan dari rumah itu ia mengambil makanan, beberapa potong pakaian dan sebilah golok. Semua itu ia masukkan ke dalam karung beras. Gemetar tangan dan kakinya ketika meninggalkan rumah itu. Soalnya dia belum pernah mencuri, bahkan tak pernah membayangkan suatu ketika akan jadi pencuri. Tak heran, baru beberapa puluh meter ia berjalan, Togar sudah membalikkan tubuh. Ia ingin mengembalikan apa yang telah ia ambil dari rumah tadi. Dan belum sempat ia berputar langkah, dari kejauhan tampak sekelompok penduduk mendatangi dengan suara ribut. Ia melihat Parno berjalan paling depan. Saat itu pun jantung Togar ciut seketika.